pelajari mengenai berbagai cara mengurangi perilaku buruk anak. Ibu-ibu, kita akan pelajari cara mengurangi perilaku anak tanpa menggunakan kekerasan. Contohnya gini, ketika anak membuat kesalahan, kita sebagai ibu harus menasehatinya tanpa menggunakan kekerasan ya ibu-ibu. Oke, mungkin Ibu Nurhayati bisa membacakan flipchart 2C dan 2B ya. Ya. Cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun. Yang pertama, membuat lingkungan aman bagi anak. Kedua, membatasi anak menonton TV. Ketiga, mengalihkan perhatian anak. Yang keempat, menjelaskan akibat perilaku buruk. Yang kedua, cara mengurangi perilaku buruk anak usia 2-8 tahun. Yang pertama, menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Yang kedua, membuat aturan bersama anak. Yang ketiga, memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Yang keempat, mengacukan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Oke, terima kasih Ibu Nurhayati telah membacakan. Mari kita sama-sama tepuk tangan dan aplaus untuk Ibu Nurhayati. Ibu-ibu, kita akan belajar cara membuat aturan bersama anak. Bersama anak ketika anak akan melanggarkan janjinya yang sudah disepakati bersama kita ya ibu. Ya. Mungkin Ibu Rofida bisa membacakan buku pintarnya tentang mengasuh anak di bagian 2B. Ibu Lili berkata, "Ibu tahu kamu merasa menyesal karena sudah berkelahi. Kamu tahu kan, kamu tidak boleh berkelahi. Itu tidak baik. Itu artinya kamu sudah melanggar peraturan," kata Agus. "Kamu tahu ada sanksi kalau melanggar peraturan. Nah, menurutmu apa sanksinya?" Kata Agus, Aku tidak akan bermain dengan teman-temanku minggu ini." Terus katanya si Pak Rusli, "Jadi kamu sudah menentukan sendiri sanksi buatmu, Agus. Itu bagus." Katanya si Agus, "Bapak tidak marah." Pak Rusli menjawab, "Yang penting kamu sudah tahu kesalahanmu dan sudah berjanji untuk memperbaiki diri selama tidak bermain dengan teman-teman. Kamu akan punya lebih banyak waktu untuk membaca, mengerjakan pekerjaan rumah, dan membantu ibu atau bapak." Nah, kalau Ibu-ibu, apa yang disampaikan tadi sama Ibu Rofida sudah mengerti atau belum ibu-ibu? Sudah. Oke, terima kasih ibu-ibu. Ibu-ibu, saya akan membacakan cerita di bawah ini ya. Bu Lili bersikap lembut tetapi tegas kepada Ita. Meminta Ita untuk menjalankan aturan yang telah disepakati sebelumnya. Bu Lili dan Pak Rusli berusaha tenang, tidak menggunakan kekerasan, namun tetap tegas dalam mengatasi perilaku Agus. Mereka juga menjelaskan bahwa perkelahian adalah tidak baik. Bu Lili juga meminta Agus untuk memikirkan sanksi apa yang tepat atas tindakannya. Selanjutnya ibu-ibu, kita memberikan waktu sejenak kepada anak untuk menenangkan diri dan pikiran dari tindakannya. Ibu-ibu, apa yang saya sampaikan tadi sudah mengerti belum? Bisa dipraktekkan di rumah ya ibu-ibu? Iya. Mungkin Ibu Rofida bisa membacakan buku pintar tentang mengasuh anak di bagian 2C. Ita mengatakan, kakak nakal. Kakak nakal. Terus Ibu Lili bilang, "Agus, berdiri di pojok. Kamu kan sudah janji tidak akan mengganggu adikmu. Kamu tidak boleh memainkan majalah itu lagi. Nah, sekarang berdiri, diam di situ selama 7 menit. Kata Bu Lili, "Kalau kamu beranjak dari situ, kamu harus kembali berdiri di situ 7 menit lagi. Nanti ibu beritahu kamu kalau waktunya sudah 7 menit. Sudah Ita, cucu yuk main sama ibu." Oke ibu, yang disampaikan sama Ibu Rofida tadi sudah mengerti belum? Sudah. Oke,
Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu-ibu dapat kita pelajari dari cerita tersebut ya. Saya akan membacakan cerita yang mengenai dibahaskan tentang tidak tadi ya. Sangat wajar jika terkadang orang tua merasa kesal dan marah karena merasa kelelahan dalam menghadapi anak. Ketika orang tua tidak mampu mengendalikan sikapnya karena kelelahan, sebaiknya orang tua mengambil waktu untuk menenangkan diri sejenak, baru kemudian berikan respon terhadap perilaku anak. Agus diminta berdiri di pojok agar Agus dan Ibu Lili bisa menenangkan diri. Ini bukan sebuah hukuman. Memberikan waktu bagi anak untuk menenangkan diri setelah melakukan perbuatan buruk, dan memanfaatkan ketika ia merasakan sangat marah dengan begitu di hadapan anak. Dapat menenangkan diri dan pikiran akibat dari tindakannya. Namun metode ini sebaiknya tidak digunakan bagi anak berusia di bawah 2 tahun. Karena mereka belum tentu memahami tujuannya. Waktu untuk metode ini dapat diberikan seusia anak, misalnya 4 menit untuk anak usia 4 tahun dan 5 menit untuk anak usia 5 tahun.